Halo teman Arada, ya kita berjumpa kembali teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat. Kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting sekali saya rasa ya, yang sangat menarik sekali tentang bagaimana tata cara pelaporan bila mana terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan. Bagaimana nanti cara kita untuk melaporkannya, mengurusnya, dan apa sih tentang kecelakaan kerja ini. Nah, akan kita bahas lebih detail di video ini. Untuk itu jangan lupa saksikan video ini sampai habis teman-teman. Saya jamin teman-teman akan mendapatkan suatu ilmu yang berharga yang akan selalu teman-teman ingat. Oke, untuk itu langsung aja kita saksikan video di samping ini. Selamat menonton. Mas Guntur Artanto ya. Pagi Mas Guntur, siap Mas Guntur? Ya, Mas. Oke, nanti ada yang spesial ya hari ini ya, karena ini hari kemerdekaan kita ya. Ini kalau misal saya bilang semangat pagi, tanya seperti ini ya. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Merdeka. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu Evi. Alhamdulillah ya, kali ini semangatnya luar biasa, semangat merdeka ya Bapak Ibu ya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama nanti ya belajar tentang laporan kecelakaan kerja, gitu ya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita akan menggunakan 3 dasar hukum, ya. Hanya 3 kok, nggak banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Yaitu Undang-Undang 170 ya, tempatnya di pasal 11 ya, di pasal 1 tadi ada definisi dari pengurus itu siapa gitu ya. Kemudian Permenaker nomor 3 tahun 98. Nah, ini mengatur tentang tata cara pelaporannya dan pemeriksaan oleh pegawai yang termaksud tadi. Ya, itu ada di dalam Permenaker nomor 3 tahun 98 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Kepdirjen Hubungan Industrial dan Binwasnaker nomor 84/1998. Nah, ini adalah tentang tata cara pengisian formulirnya yang ada di dalam Permenaker nomor 398. Nah, untuk tata cara pengisian formulirnya, juknis ya. Nah, itu dijelaskan di dalam Kepdirjen Hubungan Industrial dan Binwasnaker nomor 84/BW-98 gitu ya. Nah, jadi pagi ini kita menggunakan 3 dasar hukum ini. Kalau Bapak Ibu ada yang belum download salah satunya, bisa nanti setelah ini atau setelah cafe break nanti bisa di-download ya. Nah, jadi yang wajib melaporkan di sini siapa? Pengurus. Ya, pengurus diwajibkan untuk melaporkan tiap kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Nah teman-teman kemarin masih ingat nggak pengurus itu siapa? Mbak Rahmania mungkin ingat pengurus itu siapa Mbak Rahmania? Masih ingat nggak Mbak Rahmania? Siapa? P2K3. Oh pengurus P2K3. Oke, kemarin di Undang-Undang 170 istilahnya definisi pengurus. Orang yang mempunyai tugas untuk memimpin Memimpin apa? tempat kerja ya Bu? Ya, Ya. oh betul. Siapa tadi yang jawab ya? Avita. Oke, makasih Mbak Avita. Ya betul ya, betul ya teman-teman ya. Jadi betul yang disampaikan Mbak Avita. Pengurus di sini adalah orang yang memimpin langsung suatu tempat kerja. Kalau misalnya teman-teman selama ini di dalam pikirannya teman-teman itu yang namanya pengurus itu pasti direktur, misalnya seperti itu ya. Belum tentu, sebutannya bisa beda-beda. Misalnya di rumah sakit tadi teman-teman ada beberapa yang backgroundnya perawat, ada yang dari analis gitu ya. Di rumah sakit, pimpinan tertinggi rumah sakit itu biasanya adalah direktur utama rumah sakit. Maka pengurus dalam hal ini ya si direktur utama tadi. Di perusahaannya Mas Tengku misalnya, tertingginya di Karimun misalnya katakanlah di perusahaan tersebut adalah seorang direktur. Ya berarti pengurus di sini adalah si direktur tersebut. Kebetulan misalnya di antara teman-teman itu katakanlah ada yang bekerja di bidang perhotelan misalnya. Misalnya Mas Muhammad Fukron ini adalah seorang engineer di suatu hotel, misalnya katakanlah Hotel Shangri-La Surabaya gitu ya. Nah, pimpinan tertinggi di hotel tersebut itu bukan direktur. Pimpinan tertinggi Hotel Shangri-La Surabaya itu adalah seorang general manager. Maka pengurus di sini adalah si general manager. Walaupun misalnya
Mas Muhammad Furqon ini adalah sebagai shift engineer, dia kepala engineer-nya di Hotel Shangri-La Surabaya, tapi bukan pada kapasitas pengurus. Tetap yang harus melaporkan adalah GM-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang kerja di sektor perbankan, nah bisa jadi pimpinan tertingginya di kota tersebut itu adalah kepala cabang, bukan direktur, bukan GM. Jadi yang dilaporkan di sini adalah setiap kejadian kecelakaan. Jadi bukan hanya yang fatality saja ya Ibu ya. Nah kebanyakan masih salah dalam memahami, kan gak fatal gitu ya. Mau fatal mau enggak, kalau itu kategorinya termasuk kategori kecelakaan maka itu wajib untuk dilaporkan. Mau menimpa siapa, menimpa orang lain atau menimpa pegawai outsourcing gitu ya. Ketika itu terjadi di tempat kita maka pengurus di tempat kita yang wajib. Jelas ya? Nah, pada siapa? Pada pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah siapa pejabat yang ditunjuk oleh menteri di sini? Kan gitu. Ya, clue-nya ada di ayat 2-nya. Tapi cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai yang termaksud dalam ayat 1 di atas. Nah, ya, diatur dengan peraturan perundangan. Nah, artinya kalau kita mau tahu siapa pegawai yang ditunjuk oleh menteri ini, gitu ya, maka kita harus buka aturan pelaksanaannya. Nah, di mana aturan pelaksana dari pasal 11 Undang-Undang 170 ini? Yaitu ada di dalam Permenaker nomor 3 tahun 98. Di dalam Permenaker nomor 3 tahun 98, di sana dijelaskan. Nah, yang dimaksud kejadian kecelakaan itu yang bagaimana sih? Gitu ya. Nah, yang dimaksud sebagai suatu kejadian kecelakaan, jadi kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Nah, ini yang selanjutnya kita sebut sebagai kerugian. Ya. Jadi untuk memaknai bahwa suatu kejadian itu termasuk kejadian kecelakaan nggak? Nah itu bisa dilihat dari 3 unsur ini. Dia adalah kejadian yang tidak dikehendaki, tidak diduga semula, dan menimbulkan kerugian. Ada kerugiannya nggak? Kalau dia kejadiannya itu memang tidak dikehendaki, tidak diduga semula, tapi tidak menimbulkan kerugian, berarti bisa disebut sebagai kecelakaan nggak? Enggak. Ya, enggak. Nah, nanti lain definisinya. Ya, definisinya nanti ada lain lagi. Nah, akan tetapi yang perlu diingat oleh teman-teman semua, oleh Bapak Ibu semua adalah kerugian di sini itu tidak selalu berupa manusia yang mengalami cedera atau meninggal dunia. Ya, kerugian di sini bisa berupa kerugian atas harta. Gitu ya, Bu Ibu ya. Maka setiap kejadian yang seperti ini dinamakan sebagai sebuah kecelakaan. Sedangkan perintah dari Undang-Undang 170 pasal 11 tadi adalah tiap kejadian kecelakaan itu wajib untuk dilaporkan. Jadi nggak peduli apakah dia fatality atau tidak, ada manusia yang cedera atau tidak. Tapi kalau timbul kerugian, walaupun kerugiannya ini hanya berupa kerusakan alat, kerusakan konstruksinya, berarti sudah termasuk sebagai kerugian. Maka sudah wajib untuk dilaporkan. Termasuk juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Walaupun ini termasuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas, tapi kalau kecelakaan lalu lintas ini terjadi ketika si korban ini hendak bekerja, ya, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, atau dia mau pulang kerja, ini masih termasuk sebagai kecelakaan kerja menurut PP nomor 44 tahun 2015. Gitu ya. Dan juga penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, misalnya tadi ada pembuangan limbah gitu ya. Nah, limbahnya ini mencemari lingkungan sekitar sehingga masyarakat sekitarnya ini mengalami dampaknya. Nah, itu sudah termasuk sebagai kecelakaan kerja juga walaupun terjadinya adalah di luar dari tempat kerja. Jelas ya?
Jadi berdasarkan lokasi kejadian kecelakaannya bisa dibedakan menjadi dua. Terjadinya di tempat kerja atau di luar dari tempat kerja. Kalau terjadinya di tempat kerja, maka siapa yang harus segera bertindak di sini? HSE-nya, Safety Officer-nya, ahli K3-nya. Mau dia injury accident, mau non-injury accident, kalau kecelakaannya itu terjadi di tempat kerja, maka tugasnya safety officer di sini untuk menginvestigasi. Ingat, di dalam investigasi kecelakaan kerja, tujuannya cuma satu. Apa? Mencari penyebab utamanya dari si kecelakaan yang terjadi. Ya, hanya mencari penyebab utamanya. Jadi itu tugas pokoknya seorang ahli K3 kalau terjadi kecelakaan kerja. Jangan ditambah lagi dengan mencari siapa yang salah. Ya, Bapak-Ibu ya. Jangan ditambah lagi dengan mencari siapa yang salah. Itu bukan tugasnya seorang ahli K3. Ya, tugasnya hanya satu, apa? Mencari penyebab utamanya. Cuma itu. Definisi kecelakaan tadi baru kepikiran. Kalau misalnya barang yang seharusnya bisa diproduksi hari itu, tapi nggak bisa diproduksi, misalnya gara-gara mati listrik, itu kan termasuk kerugian harta, bukan ya? Oke, kalau mati listrik itu kan berarti dia sebenarnya bukan suatu kecelakaan sih, Mas. Kalau itu kan tidak ada kerugian, ya kerugiannya itu adalah karena keterlambatannya aja kan. Berarti bukan termasuk kecelakaan. Kalau ada kerusakan. Oh iya. Ya, kalau ada kerusakan baru. Nah, untuk jenis kecelakaan kerja sendiri, jenis kecelakaan kerja itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kecelakaan yang berhubung dengan hubungan kerja tadi ya, yang seperti yang saya contohkan di depan. Kemudian kecelakaan kerja pada saat berangkat dan pulang bekerja ya. Nah, ini tapi ada syaratnya, yaitu melalui jalur yang memang wajar atau biasa untuk dilalui. Nah, kewajaran di sini ternyata tidak hanya dilihat dari jalurnya saja ya, Bu Bibi ya. Dari sisi waktunya juga dilihat nanti kewajarannya. Gitu ya. Kalau misalnya dia udah absen pulang tuh jam 4 sore ya, jam 16.00. Nah, tapi kecelakaannya terjadinya menurut keterangan kepolisian terjadinya di pukul 23.00. Nah, ini kan secara waktunya menjadi tidak wajar. Ya, maka harus dibuktikan dengan hal-hal yang lain. Nah, apakah ini ada perintah sebelumnya dari atasannya dan lain sebagainya. Itu harus dibuktikan. Seorang teknisi PLN bernama Ahmad Sujadi tersengat aliran listrik saat tengah melakukan perbaikan di Menara Sutet dengan ketinggian 30 meter di Jalan Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis sore. Usai tersengat listrik, korban langsung lemas dan tidak mampu turun ke bawah. Beruntung korban mengenakan perlengkapan keselamatan sehingga tidak jatuh karena tertahan oleh tali pengaman. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban. Ya, oke. Mungkin kita jadikan video tadi sebagai pemantik diskusi ya. Oke, mungkin saya bertanya ke Mbak Iren. Menurut Mbak Iren, video tadi itu kasusnya insiden atau sudah kecelakaan, Mbak? Insiden atau accident? Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya sudah termasuk insiden sih, Bu. Insiden atau kecelakaan? Kecelakaan. Kenapa kok sudah kecelakaan, Mbak? Karena mungkin kurangnya safety sama dari kekurang hati-hatian dari si yang naik dari tiang listrik itu, Bu. Teknisinya gitu ya. Oke, Iya. makasih Mbak Iren pendapatnya. Oke, saya ke Mbak Kisnova. Mbak Kisnova setuju dengan pendapatnya Mbak Iren? Setuju, Bu. Setuju ya. Sudah accident atau kecelakaan ya, bukan hanya insiden ya Mbak Kisnova ya. Kenapa kalau Mbak Kisnova setuju dengan pendapatnya Mbak Iren? Ada alasannya kenapa, Mbak? Dari ketidakhati-hatian dari
pelaku tersebut, Bu. Pelaku teknis. Oke teman-teman, betul ya tadi peristiwa teknisi listrik tersengat arus listrik tadi itu masuk dalam kategori sudah kecelakaan, bukan hanya insiden. Kenapa kok sudah kecelakaan? Ya karena si teknisinya itu sendiri sudah tersengat arus listrik. Nah, jadi sudah kecelakaan. Nah, ada beberapa kali saya muter video ini tuh terus ada yang berpendapat, Bu, itu insiden loh. Kenapa kok insiden gitu ya? Karena orangnya nggak jatuh gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga perlu memahami ada beberapa tipe kecelakaan dan juga mungkin dalam satu kasus kecelakaan itu langsung ada 2 tipe kecelakaan yang terjadi gitu teman-teman. Jadi di sini memang tadi dia tersengat arus listrik dulu. Nah kemudian kenapa dia tidak terjatuh? Kalau tadi teman-teman perhatikan videonya, karena dia sudah menggunakan kelengkapan safety, dia sudah pakai body harness sehingga dia kemudian tidak terjatuh. Tetapi peristiwa kecelakaannya itu sudah terjadi pada saat yang bersangkutan tersengat arus listrik. Dia tidak terjatuh ke bawah karena dia menggunakan alat pelindung diri berupa body harness. Jadi betul tadi disampaikan teman-teman bahwa itu adalah kecelakaan. Nah kemudian juga mungkin ada yang bertanya, loh Bu, emangnya itu tempat kerja? Tiang transmisi listrik itu memang tempat kerja? Ya teman-teman, untuk dalam hal ini sektor usahanya PLN itu adalah tempat kerja. Bu, izin tanya Bu ya. Boleh Mas Didi, gimana Mas Didi? Ini tadi kan isunya Ibu Pinky tadi kan ada rumah sakit dan pihak waskita terjadi kecelakaan. Itu dari pihaknya waskita. Untuk jam sosteknya kan jam sosteknya waskita. Gimana itu Bu? Oke, gini Mas, sebentar Mas Didi. Jadi misal ada rumah sakit katakanlah RSU Saiful Anwar Malang, itu dia bikin gedung baru nih, misalnya gedung pusat terpadu jantung. Nah walaupun proyek itu ada di lingkungannya rumah sakit Saiful Anwar Malang, tapi kan proses pembangunan itu sendiri, proyeknya itu sendiri masih menjadi tanggung jawabnya waskita. Kenapa masih menjadi tanggung jawabnya waskita? Karena masih dalam proyek pembangunan gedungnya. Akan menjadi tanggung jawab rumah sakit ketika pekerjaan tersebut selesai dan sudah diserah terimakan ke rumah sakit. Itu akan jadi tanggung jawab rumah sakit. Tapi kalau masih proyek Mas, maka yang harus bertanggung jawab di sini adalah dari waskitanya. Dia pekerja waskita atau pekerja subkonnya waskita. Nah, waskita itu nanti dia harus mengikut sertakan seluruh pekerja proyek tersebut. Misalnya katakanlah proyeknya berlangsung 36 bulan atau 3 tahun gitu ya. Nah selama proyek itu berjalan, waskita harus mengikut sertakan mereka dalam program jaminan sosial. Jadi pekerja-pekerja konstruksi tadi sudah ngikut dalam program jaminan sosial. Ketika misalnya pembangunan gedung pusat jantung terpadu Rumah Sakit Saiful Anwar Malang tadi 10 lantai, ada pekerja yang terjatuh dari lantai 5, kemudian mengalami luka misalnya dan harus masuk rumah sakit, yaitu menjadi catatan kinerja K3-nya waskita, bukan catatan kinerjanya RSUD Saiful Anwar Malang. Kenapa? Karena pekerjaan itu di tempat kerjanya, memang betul di tempat kerjanya Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, tapi kan masih berupa proyek teman-teman. Nah akan menjadi tanggung jawabnya dari RS Saiful Anwar ketika sudah diserah terimakan. Misalnya gedung pusat jantung terpadunya tadi udah dioperasionalkan nih Mas Didi, terus ada cleaning service yang mungkin nggak hati-hati atau bagaimana, dia terjatuh dari ketinggian lantai 2 pada waktu bersihin kacanya, misalnya kayak gitu. Nah itu sepenuhnya jadi tanggung jawabnya Rumah Sakit Saiful Anwar. Kenapa? Ya kan udah operasional. Pekerjanya di sini adalah pekerjanya Saiful Anwar atau outsourcingnya Saiful Anwar. Seperti itu. Oke, ada tanggapan dulu Mas Didi? Itu kan dalam durasi lama ya Bu ya. Ini kan nggak menuntut kemungkinan. Di perusahaan kami kan kadang-kadang kan pakai pihak ketiga untuk proses pemeliharaan gedung atau pemeliharaan mesin gitu. Itu kan dalam rangka mungkin paling lama 1 minggu. Perawatan gitu ya, maintenance gitu ya. Jika kemungkinan terjadi kecelakaan Bu ya, itu yang wajib lapor si pihak ketiga atau pihak kita Bu sendiri Bu. Oke, saya ke tabel konversi ya. Tabel konversi itu ini ditentukan di lampiran 2 Kep Dirjen nomor 84 tahun 98. Ini merupakan konversi hari kerja hilang karena cacat anatomi atau cacat fungsi gitu ya. Yang
terjadi Oh, karena Bu. kecelakaan kerja. Maaf, Iya. Bu, maaf saya potong ya Bu, karena berkorelasinya dengan yang tadi. Hari kerja hilang ini yang dimaksud hari kerja hilang itu ketika ada karyawan yang terjadi kecelakaan kerja. Terus ini tidak sampai fatality ya Bu, kita mau bicaranya, ataupun tidak sampai parah. Kapan dia itu dimasukkan ke hari kerja hilang? Seumpama nih, si orang ini, karyawan ini setelah kecelakaan ya, ada beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah setelah kecelakaan dia dibawa ke rumah sakit ya, terus setelah itu dia bisa bekerja kembali, atau ke klinik dia bisa langsung kerja kembali. Terus besoknya dia itu tidak masuk, entah itu 1 hari atau 2 hari. Nah, besoknya yang tidak masuk ini termasuk hari hilang kerja atau tidak? Oke, ya, makasih Mas Eri. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja, kemudian dibawa ke rumah sakit, terus sama dokter katakanlah rawat jalan, tapi dia disuruh istirahat di rumah 3 hari. Tadi kayaknya waktu menerangin formulir saya udah sempat sampaikan ya, untuk yang kasus kedua ya Mas Eri, yang Mas Eri tanyakan, ya. Itu jelas hilang hari kerja. Kenapa? Karena kan dia keesokan paginya nggak masuk, Mas. Dinyatakan hilang jam kerja itu adalah ketika misalnya hari ini dia kecelakaan jam 11 siang, terus dia dibawa ke klinik gitu ya.